Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih-lebih Dr. Prita yang luar biasa tadi telah memberikan informasi kepada kita yang menyampaikan langsung yang pernah dialami di Gaza 3 kali ya Bu, Masya Allah. Kita udah rindu sekali juga ini. Kemudian Dr. Bambang, tadi Dr. Basuki dan Bapak sekalian. Ya tadi saya sudah dicat, saya sedikit saja. Begini, saya kira peristiwa terakhir ya, yang terjadi di Palestina di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini banyak saya kira hikmah. Yang pertama, ini menambah panjang ya kan, intisorot atau kemenangan bulan Ramadan ya, dimulai dari perang Badar, perang-perang yang lain, termasuk kemerdekaan negara kita. Dan kali ini keajaiban atau yang luar biasa dalam Ramadan adalah kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, tadi saya baca surat Al-Isra itu ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa dan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi memang ada ya hal-hal yang sesuai dengan kemanusiaan itu menyedihkan ya. Tadi sudah diceritakan oleh Dr. Prita, luar biasa. Tapi sebetulnya keberkahan-keberkahan dari perjuangan Palestina itu ya sangat banyak sekali ya. Ya luar biasa, khususnya yang terakhir-terakhir ini ya bukan hanya persoalan senjata yang seperti halnya dalam perang Badar yang tidak imbang ya, tetapi banyak sekali saya kira ya, jadi baik secara spiritual ya, umpamanya sebagai lembaga sosial seperti LAZI, seperti PSMI itu kan lembaga-lembaga kemanusiaan ya, yang memang dalam Islam sangat ditekankan. Di sana ada kafalatul yatim, yang kemudian oleh Rasulullah dijamin ana wa kafilul yatim fil jannah kan. Kemudian ada lagi umpamanya secara umum membantu orang yang akan dimudahkan. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Bahkan ada juga kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang berusaha berjalan menyantuni janda-janda orang miskin itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan seperti orang yang selalu puasa di siang hari dan di qiyamul lail gitu. Itu banyak sekali yang kita dapatkan dari dorongan-dorongan kita untuk bekerja dalam kemanusiaan. Nah di Palestina itu semuanya ada begitu ya. Ada kafalatul yatim, ada sayalal armalah begitu, dan ada menyantuni orang tua dan seterusnya begitu. Jadi ini sebetulnya akan peluang yang luar biasa, bahkan dalam kaitannya dengan Ramadan itu ya. Kaitannya dengan Ramadan itu kita diingatkan ketika kita dalam bulan Ramadan itu yang kita cari-cari adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr itu kan. Ternyata luar biasa, orang-orang Palestina itu mendapatkan lebih besar daripada pahala dari Lailatul Qadar, karena memang pernah dikenalkan oleh Rasulullah. Tahukah Anda ada malam yang ibadah yang lebih utama daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 10.000 bulan, bukan hanya 1.000 bulan, lebih baik lagi. Tapi ada saat-saat ketika orang
dalam kondisi ketakutan, kadang kalau di dalam Palestina diserang dan seterusnya, sabar itu ribat itu adalah melebihi dari pahala Lailatul Qadar sendiri. Ini kan keberkahan-keberkahan yang mungkin tidak banyak ditangkap oleh kebanyakan orang ya. Kemudian di samping itu kita juga melihat keberkahan yang itu saya kira bagian dari kemenangan ya publik, saya kira ini sekarang ya. Publik dunia secara umum ini kan semua, walaupun tadi memang di sosial media memang ya malah kemarin di mana itu di Turki ya disesalkan sekali, ternyata orang Indonesia itu ternyata lebih banyak yang menurut datanya itu lebih banyak yang membela Palestina membela Israel daripada Palestina ya itu. Tapi secara umum ini kan ini kemenangan yang luar biasa, bagaimana di Amerika, bagaimana di London, bagaimana di Jerman, dan luar biasa itu kan begitu. Dan saya kira memang juga akhirnya segala sesuatunya juga akan menguji kita, ya kan? Kalau boleh dikatakan ini juga furqan untuk membedakan siapa sebetulnya orang mukmin yang sejati dan orang-orang yang munafik, begitu kan? Kita diingatkan umumnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Jadi memang seseorang akan diketahui pemberi dan tidak ya ketika menghadapi perang. Seseorang akan imannya betul dan tidak ketika memang menghadapi ujian-ujian begitu. Nah, ini nampak sekali kita baik di Indonesia yang kemarin sempat viral ada Zionis pesek gitu ya. Bukan hanya di Indonesia saya kira. Mungkin saya sekedar sharing ini ya saya sampaikan ini. Ini bukan di Indonesia, di negara Arab ini ada judulnya Israiliyun yatabarra'una min jara'imi Israel wa Arab yatasohyanun tabriran wa difa'anha. Artinya banyak orang-orang Israel yang melepas diri dari kekejaman orang Israel sendiri. Jadi orang di dalam, termasuk orang-orang Yahudi itu yang masih berpegang pada keyahudiannya itu berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kekejaman Israel itu. Sementara orang-orang Arab malah yatasohyanun, ini bahasa Sohayina itu Zionis. Jadi orang Arab itu malah lebih Zionis ya, bahasa Indonesia itu kemarin ada istilah Yahudi pesek itu. Ini ada beberapa, mohon maaf nih, lepas ya. Oke. Malah lepas. Ah, ini dia. Jadi ini ada orang-orang Israel ini semuanya menunjukkan protesnya dan menunjukkan bagaimana kebengisan Israel sendiri. Sementara ini orang Arab. Orang-orang Arab ini memberikan dukungan kepada Israel yang luar biasa. Ini malah ini ya, pokoknya saya nahnu ma'akum biqulubina. Jadi malah dia mengatakan kami bersama kalian wahai Israel dengan hati kami, katanya. Ya, untuk melawan irhab Gaza ini kan. Irhab Hamas dan seterusnya itu. Kemudian ini juga begitu. Daulah Israel taksifu al-irhabiyin. Jadi yang mestinya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Prita itu, yang mestinya bukan konflik, bukan antara Israel dan Hamas kan. Ini kan masalah orang Islam, terus masalah Aqsa dan seterusnya, masalah dunia Islam, masalah Arab, kemudian dikecilkan ke Arab, dikecilkan ke Palestina, kecilkan Hamas itu. Jadi tapi ini terus dibawa ke sana. Jadi ini kan juga kemenangan sebetulnya ketika dunia terbelah seperti ini, sementara dengan peristiwa terakhir ini dukungan Barat ini luar biasa, dukungan dunia secara umum termasuk ini kok jadi
Masih terdengar ya? Halo? Masih, masih. Oh iya, maaf. Ini saya mau keluar malah mau keluar malah nggak bisa. Baik sekalian. Termasuk juga ini kan juga melalui mass media itu juga tadi sudah disinggung juga. Kalau Israel itu pada umumnya yang saya amati, saya kegiatannya memang hari-hari mulai setelah itu yang tadinya kalau mengakses Al Jazeera ya sekali 2 kali, ya akhirnya setiap hari kan gitu ya. Jadi saya sedikit amati, kalau Israel nyerang itu nggak pakai pamit-pamit kan, nggak mesti beritahu, tapi Hamas itu selalu beritahu pas daerah Akola, daerah ini siap-siap supaya pada di tempat persembunyian seterusnya begitu. Ini kan juga bagian dari kemenangan mengajarkan ajaran menyampaikan ajaran Islam termasuk dalam perang, ya kan? Kalau dulu Aljazair itu dijajah oleh Prancis, kemudian perang dengan Prancis itu kan banyak orang Prancis masuk Islam karena dalam perang pun tetap menjunjung logika begitu. Kemudian kalian sekarang yang perlu kalau boleh Jogja sudah mungkin. Bagaimana mengkapitalisasikan? Kita duluan ya, baru Jogja ya. Jadi mengkapitalisasikan semangat umat ini. Tadi di Jogja ya, alhamdulillah donasinya cukup besar, bahkan demo besar. Dia kalau Palestina itu adalah demo kemarin itu, saya teman-teman mendiskusikan seperti itu. Demo di Jogja terbesar itu ya tentang Palestina itu yang kemarin itu. Nah, kemudian sekarang persoalannya adalah bagaimana di masa yang akan datang ini. Saya kira hari ini bagian salah satu cara bagaimana membangun sinergi gitu ya, sinergi antara lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga zakat dan seterusnya itu ya mungkin sudah berjalan, tapi mungkin perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi hari ini memang lembaga zakat infak sedekah Mataram ini sebenarnya belajar dari BSMI, walaupun bagian dari Lazisma itu Pak Bambang juga gitu ya. BSMI di Jogja ini. Jadi umpamanya kalau sudah masalah seperti ini kan prediksinya masih sangat panjang sekali, bahkan ya kita nggak tahu sampai kapan itu. Dan tentu di samping masalah Palestina, masalah Indonesia ini kan juga kemiskinan semakin banyak, bahkan ada orang-orang miskin baru, malah para ustadz, para pengajar TPA ini ya, sekarang juga banyak miskin baru. Nah ini bagaimana meningkatkan kerja sosial kita, ya kan? Paling tidak kita kalau sudah berkait dengan dana itu kan pertama masalah donatur ya, donatur di mana kalau tidak salah mestinya potensi zakat di Indonesia ini kan berapa setahun? 231 triliun kalau tidak salah ya. Itu kan juga belum seberapa gitu kan. Kemudian manajemen, ya ini termasuk manajemen ini saya kira perlu terus ditingkatkan ya. Alhamdulillah lah di lembaga-lembaga yang sinergi dengan kita ini ya cukup tinggi kepercayaan masyarakat gitu, dan termasuk ke jaringan-jaringan telah dibentuk. Kemudian SDM ini ya, saya kira juga kita perlu pikirkan ini, apalagi tadi Dr. Prita sudah menyampaikan bukan hanya masalah mengobati, ya itu juga masalah sembako dan sebagainya, pendidikan dan seterusnya. Jadi ini perlu sinergitas dan yang terakhir ini sinergitas ini. Jadi katakanlah kalau kaitannya dengan Palestina nanti ke depan ya Lazisma mungkin cukup lewat BSM gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan donatur tadi ya. Saya berpikir kenapa potensi yang 230 sekian triliun itu masih sangat sedikit itu.
Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kalau dalam Al-Quran itu kan selalu aqimus shalah wa atuz zakah gitu ya. Jadi bergandengan itu. Nah ini kalau lembaga zakat itu begitu banyak gitu ya. Terus di Kementerian Agama juga ada di sana direktorat apa namanya ya. Tapi orang lupa. Kenapa kok tidak ada direktorat sholat gitu ya. Nah ini perlu, artinya walaupun kita lembaga sosial, lembaga agama itu tidak lepas dari bagaimana mengaitkan antara kualitas iman, kualitas ibadah, sehingga zakat itu kira-kira yang internal begitu. Kemudian yang eksternal, orang kan juga banyak juga dalam situasi seperti ini orang yang mungkin keimanannya tidak begitu kuat, semuanya berantara petik begitu. Tapi dorongan kemanusiaan itu juga kuat. Nah, saya kira mungkin bisa diarahkan cara yang lain, bukan hanya masalah iman dan seterusnya, tapi diketuk kemanusiaannya. Tadi pagi saya kira kita mungkin menyaksikan acara itu ya, aliansi apa yang tadi untuk itu kan juga luar biasa semuanya. Ustadz siapa tadi menyampaikan ini kan masalah manusia. Setiap manusia yang masih manusia itu mesti tergerak untuk penjajahan, untuk kebiadaban dan seterusnya, ya kan? Ini bagaimana mengetuk kemanusiaan? Pernah ada apa namanya istilahnya happy, personal happy. Orang kadang-kadang hanya mengejar personal happy. Padahal dengan social happy, dengan banyak donatur itu juga akan memunculkan kebahagiaan. Nah inilah bagaimana ke depan ini perlu ada rancangan-rancangan bersama, bahkan penelitian-penelitian. Selama ini sebenarnya yang donatur itu orang seperti apa gitu. Mungkin dipetakan gitu loh. Dan mana yang perlu dipost dan mana yang perlu kemudian ditindaklanjuti pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Pak Bambang, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu, Dok. Dari Bengkulu ya, silakan. Ya, apa namanya, perhatian masyarakat dunia sekarang ini kan terhadap kasus Palestina kan cukup besar perhatian sekarang ini kan. Ini kan akibat daripada informasi dan edukasi. Nah, konsistensi dalam memberikan informasi dan edukasi ini yang perlu dijaga oleh semua NGO ada, sehingga daya dukung nanti ke depan terhadap persoalan Palestina ini kan akan terus mengalir gitu loh. Karena ini kan persoalan Palestina kan masih panjang ya. Nah, tentu dukungan dari masyarakat juga kita butuhkan juga akan mendapatkan dukungan terus ini. Oleh karena itu, edukasi dan informasi yang terupdate, ya, yang terus menerus, konsisten, ini yang perlu dilakukan termasuk dari bulan sabit merah ini. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Masukan ya, ini ya. Pak Nindyo ya. Iya, Pak. Pak Nindyo, ini dari SMI Bengkulu. Bengkulu. Ya. Dokter Prita ada komentar? Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk statement penutup saya mengutip sekali lagi kata-kata yang tadi saya sampaikan untuk menjadi take home message, yaitu hendaknya dalam memberikan donasi kita tetap berniat lurus, luruskan niat, kuatkan niat, tetapkan niat ini untuk Allah. Ya. Jadi jangan sampai ada kebanggaan organisasi atau bahkan mungkin ya, karena sebetulnya yang menyumbang ini bukan hanya BSMI, itu menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat. Dan hendaknya apa yang kita berikan itu semata-mata adalah untuk memberdayakan, ya, bukan memperdayakan, tetapi memberdayakan saudara-saudara kita, dan juga kita bantu untuk meraih kemerdekaannya, sebagaimana mereka merupakan negara yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Demikian Dr. Bambang. Terima kasih Dr. Prita. Kepada para peserta, kami informasikan juga, kami nyatakan kembali, tegaskan bahwa BSMI Pusat juga saat ini sedang menyiapkan pengiriman tim dokter spesialis, biasanya beserta pendukungnya ya, yang akan diberangkatkan ke Palestina. Mohon doa restu, mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan
dan tim akan bisa berangkat bekerja dengan baik dan bisa kembali dengan selamat. Saya kira itu juga sedikit tambahan dari saya. Terima kasih kepada Dr. Prita Kusumaningsih, spesialis OPSKIN, yang merupakan bendahara dari BSMI Pusat, dan juga relawan yang sudah beberapa kali atau 3 kali ya, berangkat ke Gaza bersama rombongan BSMI Pusat ya. Juga pada Ustadz Dr. Tulus Mustafa, LCMA, yang sekarang pada akhir acara akan kita minta untuk membersamai kita untuk bersama-sama mendoakan saudara kita yang ada di Palestina maupun untuk umat Islam pada umumnya. Silakan Ustaz Tulus. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من الاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم واجمع كلمتهم ودمر أعداءهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين واجمع كلمتهم ودمر أعداءهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Tulus dan Dr. Prita, dan juga kepada segenap hadirin yang berpartisipasi pada acara sore hari ini. Insya Allah nanti acara ini sudah kita rekam ya, jadi insya Allah nanti akan kami sampaikan nanti dalam bentuk rekaman YouTube gitu. Akan kami sampaikan, mudah-mudahan dapat disebarluaskan agar gagasan untuk ikut membangun kembali Palestina itu menjadi gagasan kita bersama. Jadi ide kita adalah membangun kembali Palestina. Ya, insya Allah dengan itu kita bersama PSMI dan bersama warga Palestina, bangsa Palestina pada umumnya, insya Allah akan ikut memberdayakan masyarakat Palestina, ikut membangun infrastruktur dan termasuk utamanya kalau dari segi kita adalah fasilitas kesehatan, baik lab, rumah sakit dan sebagainya, termasuk transportasi, ambulan. Mudah-mudahan kita bisa berperan di dalamnya dan insya Allah berbarokah semuanya. Apapun sumbangan kita, doa, dana ya, semuanya insya Allah akan bermanfaat. Barakallahu fikum, mari kita akhiri dengan bersama-sama menutup majlis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Yayasan Baitul Mal Al-Aziz Mataram yang sudah bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia yang istimewa. Terima kasih juga kepada para hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.